Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuha thalaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Silakan buka kitabnya, halaman yang ke-37. Kita sekarang masuk di bab yang ke-30, Wafdu Najran, yakni utusan dari negeri Najran. Najran itu adalah biladun baina Makkah wal Yaman. Najran itu adalah negeri di antara Mekah dan Yaman. Fi sanatil ashirati wafada alaihi wafdun min nasara Najran. Pada tahun 10 nubuwah, yakni ada beberapa utusan dari orang-orang Nasrani negeri Najran yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tentunya supaya mereka mengetahui tentang Islam, ya. Balaghahum khabaruhu min muhajiri al-Habasyah. Khabarnya orang-orang Nasrani Najran itu sampai kepada mereka itu adalah dari orang-orang muhajirin yang hijrah ke negeri Habasyah. Wa kanu 20 rajulan, dan jumlah mereka ini, ya, jumlah para utusan dari orang-orang Nasrani Najran itu berjumlah sekitar 20 orang laki-laki. Kemudian faqara'a alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa'amanu kulluhum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membacakan kepada mereka Al-Qur'an dan mereka pun seluruhnya beriman. Setelah membaca Al-Qur'an, maka Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka beriman, percaya bahwasanya yang dibacakan itu adalah kitab turun dari langit, merupakan wahyu dari Allah, sebagaimana kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Akan tetapi fawabbahum Abu Jahlin ala islamihim. Akan tetapi Abu Jahal ini bahkan mencela mereka, orang-orang para utusan dari negeri Najran, ya. Abu Jahal mencela mereka karena keislamannya mereka ini. Faqalu lahu, maka kemudian mereka, orang-orang Nasrani negeri Najran tersebut tadi, para utusan tadi itu mengatakan kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaihi lana ma akhtartuna. Ini juga sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kita lihat di catatan kaki di sini. Qala lahum ma ra'ayna rakban ahmaqu minkum. Abu Jahal mengatakan kepada mereka, orang-orang Nasrani, maksudnya para utusan dari Nasrani Najran itu, ya, yang telah masuk Islam. Ma ra'ayna rakban ahmaqu minkum. Kami tidak pernah melihat para pengendara, para penunggang kuda yang lebih tolol daripada kalian ini. Ini ucapan Abu Jahal kepada para utusan dari negeri Najran, ya. Arsalakum qaumukum tu'allimuna khabara hadha rajul fasabbatum, ya. Kaum kalian telah mengutus kalian untuk
mempelajari khobar tentang laki-laki ini. Tapi justru kalian itu menjadi orang yang bodoh, malah mengikuti orang itu. Ya, kaum kalian itu mengutus kalian ke sini itu bukan untuk masuk Islam, tapi untuk mempelajari tentang keadaan laki-laki ini, maksudnya Muhammad ya. Tapi kalian menjadi anak bodoh. Ya, ini ucapan Abu Jahal kepada para utusan dari negeri Najran. Faqalu, kemudian mereka pun hanya menanggapi ucapannya Abu Jahal dengan slow saja, dengan santai saja. Mereka mengatakan salamun alaikum, la nujahilukum, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Kami tidak akan, yakni nujahilukum, kami tidak akan membodohi kalian. Lakum ma antum alaihi, untuk kalian silahkan apa yang kalian yakini. Walana ma akhtartuna, dan untuk kami apa yang kami pilih. Ya, ini ucapan dari para utusan negeri Najran ketika Abu Jahal mencela mereka. Fa'anzalallahu fi dzalika, kemudian Allah turunkan yakni suatu ayat tentang hal itu, ya. Ataina humul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ya. Kita akan lihat dulu surat Al-Qasas. 6. Kita lihat surat Al-Qasas yang menceritakan tentang keadaan mereka ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun, dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini, yakni Al-Qur'an, kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun. yakni orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Qur'an, ini orang-orang Nasrani Najran disebut ini ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi, ini maksudnya adalah orang-orang para utusan dari Nasrani Najran ya. Hum bihi mu'minun, mereka pun beriman pula kepada Al-Qur'an setelah sebelumnya beriman dengan Alkitab. Kemudian setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka juga beriman dengan Al-Qur'an. Wa idza yutla 'alaihim, dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, qalu, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Innahul haq, sesungguhnya Quran itu benar-benar sesuatu hal yang hak, sesuatu kebenaran dari Rabb kami, min Rabbina, inna kunna min qablihi muslimin, dan sesungguhnya kami pun sebelum mendengarkan Al-Qur'an, kami termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah ya. Maka Allah berfirman tentang keadaan mereka, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang diberi pahala 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah beriman dengan Taurat, kemudian beriman pula dengan Injil, dan beriman pula dengan Al-Qur'an. Dengan sebab kesabaran mereka, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka pun menolak kejelekan dengan kebaikan. Dicela habis-habisan oleh Abu Jahal tadi, tapi mereka menjawabnya ucapan-ucapan selamat, ucapan yang sejuk, ucapan yang menenangkan. Kemudian juga mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga mau menginfakkan sebagian dari apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Nah, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu, dan ketika mereka mendengarkan ucapan yang sia-sia, ini ucapan-ucapan yang buruk dari Abu Jahal tadi ya, a'radu anhu, mereka hanyalah berpaling dari mereka orang yang mengucapkan itu. Waqalu, dan mereka mengatakan lana a'maluna, untuk kami amalan kami, walakum a'malukum, dan untuk kalian amalan kalian. Salamun alaikum, keselamatan semoga senantiasa tercurahkan kepada kalian. La nabtaghil jahilun, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ini ucapan mereka, para utusan dari Nasrani Najran yang masuk Islam, kemudian Abu Jahal mencelanya, mencela keislaman mereka. Kembali kepada materi kita tadi, ya, di sini tadi ya. Tadi surat Al-Qasas ya telah kita sebutkan, dicatat baik-baik tadi surat Al-Qasas dimulai dari ayat yang ke-51 sampai ya ayat yang ke-55. Ini sebab turunnya tadi berkaitan dengan orang-orang Nasrani ataukah para utusan dari orang-orang Nasrani Najran, dan ucapan Abu Jahal terhadap keislamannya mereka.
As'ilah, ada soal-soal di sini. Man wafada 'ala nabiyyi fi sanatil 'ashirah. Siapa yang mengutus kepada Nabi di tahun 10 kenabian, yakni Nasrani Najran ya jawabannya tadi, yakni orang-orang Nasrani negeri Najran. Mereka mengutus beberapa orang untuk mempelajari tentang agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akhbarahum bihi, siapa yang menghabarkan kepada mereka tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghabarkan adalah muhajiri al-Habasyah, yakni kaum muhajirin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, hal amanu bihi, apakah mereka beriman dengannya? Naam, amanu bihi. Ya, mereka beriman kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man wabbakhahum ala islamihim, siapa yang mencela mereka atas keislamannya mereka? Wabbakhahum ala islamihim Abu Jahlin. Bimadza ajabuhu, dengan apa mereka menjawabnya tadi ya? Mereka menjawab dengan salamun alaikum. Ya. Keselamatan semoga senantiasa tercurahkan kepada kalian. La nujahilukum, kami tidak akan membodohi kalian. Lakum antum alihi walana akhtarna, untuk kalian apa yang kalian yakini, untuk kami apa yang kami pilih. Ya, ini jawabannya dari orang Nasrani Najran sampai Allah turunkan ayat tadi yang menceritakan tentang jawaban tersebut. Al-Khulasah, wa fi tilka sanati wafada alihi ba'du nasara Najran fasami'u al-Qur'ana fa aslamu. Pada tahun itu, yakni tahun 10 kenabian ya, sebagian orang-orang Nasrani Najran mereka mengutus beberapa orang utusan untuk mengetahui tentang agama yang dibawa oleh Muhammad tersebut. Kemudian mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka dan mereka pun masuk Islam dengan sebab itu. Ini selesai bab yang ke-30. Kita lanjutkan di bab yang ke-31. Wafatu Khadijah, zawaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Di bab yang ke-31 kita akan membahas tentang wafatnya Khadijah, istrinya Nabi SAW yang pertama. Kemudian selanjutnya Rasul menikah dengan Saudah, istri yang kedua. Dan Rasul kembali menikah dengan Aisyah, istri yang ketiga. Radhiyallahu anhunna. Tapi menikahnya Rasul dengan Saudah dan Aisyah, yakni sepeninggalnya Khadijah. Selama beliau masih, maksudnya selama Khadijah itu masih hidup, Rasulullah SAW tidak menikah lagi ya. Tapi setelah Khadijah meninggal, baru Rasul menikah dengan Saudah, dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan yang lainnya dari istri-istri Nabi. Nanti akan kita bahas. Ada tentang istri-istri Nabi insyaAllah. Tapi selama Khadijah masih hidup, Rasul nggak pernah menikah kembali. Ya. Setelah Rasul, ataukah setelah Khadijah wafat, baru Rasul menikah dengan yang lain. Ya, baru beliau berpoligami. Sebelumnya beliau itu monogami. Beliau, Rasulullah SAW itu, selama Khadijah masih hidup itu monogami. Setelah Khadijah meninggal, baru beliau berpoligami. Jadi syariat itu tidak langsung datang poligami, tidak ya. Jadi jangan ketika orang baru masuk Islam selalu didakwahi poligami, nanti bisa langsung lari dari Islam khawatirnya. Oh ternyata Islam demikian dan demikian. Nanti hal itu nanti bertahap, secara bertahap. Kalau orang sudah kuat imannya dan sebagainya, ya, kuat tentang perekonomian dan sebagainya, baru silakan didakwahi poligami. Tapi jangan begitu masuk Islam, iman pun belum kuat, tauhid belum kuat, ibadah belum kuat, belum benar, muamalah belum benar, tahu-tahu langsung dicekoi poligami. Ya ini kan nggak benar ya. Memang poligami adalah syariat ya. Dalam Al-Quran disebutkan, Rasul pun melakukan. Tapi ingat ya, tahapan-tahapan, ada proses-proses, tidak langsung. Sebagaimana Rasul pun begitu, yakni sebagaimana Rasul di awal kenabian pun beliau tidak langsung berpoligami. Beliau melakukan poligami setelah Khadijah meninggal. Wallahu a'lam. Ini sedikit, yakni tambahan. Kita lanjutkan. Fi sanatil 'ashirah minan nubuwati tuwfiyat sayyidatu Khadijah. Fahazina 'alaiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huznan shadidan. Li'annaha kanat tuhibbuhu. Ya. Wa tamna'u anhu adza Quraisy. Pada tahun 10 kenabian, ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha beliau wafat. Maka Rasulullah SAW pun bersedih atas wafatnya Khadijah, ya, dengan kesedihan yang sangat.
Ya, bagaimana tidak? Karena beliau yakni Khadijah itu yakni istri yang sangat mencintainya. Dan beliau juga Khadijah ini senantiasa menjadi tameng, menghalangi gangguan orang-orang Quraisy ketika mau mengganggu suaminya. Khadijah menutupinya, Khadijah melindunginya, Khadijah menjaganya dari gangguan orang-orang Quraisy. Nah, fatazawwaja ba'da wafatiha bisaudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha. Maka setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Saudah. Ya. Menikahi Saudah setelah suaminya wafat. Ya. Tentunya setelah habis masa iddah suaminya wafat, maka Rasul pun menikahi Saudah. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi wa khalafat aqaribaha. Dan Saudah ini sungguh beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menyelisihi karib kerabatnya. Saudah binti Zam'ah ya, radhiyallahu ta'ala anha. Wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakr as-Siddiq wa hiya fi as-sabi'ati min umriha. Dan setelah sebulan menikah dengan Khadijah, setelah sebulan menikah dengan Saudah tadi ya, Khadijah meninggal, kemudian Rasul menikah dengan Saudah. Setelah sebulan menikah dengan Saudah, Rasul melakukan akad nikah ya dengan Aisyah binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Aisyah masih berumur 7 tahun ya. Melakukan akad saja ya. Belum bergaul belum, tapi masih baru melakukan akad. Ya, sehingga jangan jangan sampai terucap dari lisan kita kaum muslimin sebagaimana ucapan orang-orang liberal, sebagaimana ucapan orang-orang yang benci dengan Islam, menganggap Rasulullah itu seorang yang demikian dan demikian dari tuduhan-tuduhan yang jelek karena menikahi anak-anak ya. Ada yang bilang pedofilia atau kayak yang semisal dengannya, itu kan tuduhan yang sangat keji dan akan mengeluarkan dari Islam ketika seorang muslim itu mengucapkan ucapan itu ya. Beliau hanyalah melakukan akad nikah dan itu boleh saja ya. Karena umur 7 tahun itu sudah mumayyiz, meskipun belum baligh tapi sudah mumayyiz. Ya. Dan sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya, dan beliau pun belum melakukan pergaulan. Kapan beliau mulai bergaul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakni ya, nanti kita akan sebutkannya. Walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Rasul tidaklah menikahi seorang gadis selain Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa dakhala biha fil Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai bergaul dengan Aisyah ketika sudah hijrah di Madinah. Ya. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung-langsungan tidak, tapi akad dulu ketika umur 7 tahun Aisyah, kemudian setelah dewasa baru Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan Aisyah. Seperti itu ya. Tidak disebutkan riwayatnya umur berapa tahun ketika mulai bergaul, tapi yang jelas setelah dewasa. Kita lanjutkan. As'ilah. Mata tuwfiyat Sayyidatu Khadijah, kapan Sayyidah Khadijah itu wafat, yakni pada tahun 10 kenabian ya. Mata tazawwaja bi Saudah, kapan yakni Rasul menikahi Saudah, yakni setelah sepeninggalnya Khadijah beliau menikahi Saudah binti Zam'ah ya. Nah, mata tazawwaja bi Aisyah, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, yakni sebulan setelah menikahi Saudah baru Rasul menikahi Aisyah. Kam kana umruha, ketika itu berapa umurnya Aisyah, yakni 7 tahun ya. Hal tazawwaja bikran ghairaha, apakah Rasul menikahi gadis selain Aisyah? La. Ma tazawwaja bikran ghairaha. Aina dakhala biha, di mana Rasul mulai masuk yakni menggauli Aisyah, yakni setelah hijrah ke Madinah ya. Setelah dewasa Aisyah hijrah di Madinah sudah. Bukan setelah menikah langsung, tidak ya, tapi menunggu sampai dewasa. Al-Khulasah. Wa fi sanatil 'ashirah tuwfiyat Sayyidatu Khadijah, fatazawwaja ba'daha Saudah. Ya. Thumma Aisyah wa hiya fi as-sabi'ati min umriha dakhala biha fil Madinah. Ringkasannya, pada tahun 10 kenabian Sayyidah Khadijah meninggal dunia, wafat. Kemudian setelahnya Rasul menikahi Saudah binti Zam'ah. Kemudian setelah itu juga menikahi Aisyah. Sebulan setelah menikahi Saudah, beliau melakukan akad nikah dengan Aisyah.
Ketika itu Aisyah berumur 7 tahun. Kemudian mulai menggaulinya ketika sudah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Ini selesai pembahasan tentang yakni wafatnya Khadijah. Kita lanjutkan di bab yang ke-32, yakni wafatu ammihi. Yakni wafat pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib. Ba'da wafati sayyidati Khadijah binahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Talib. Fahazina alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, maka sekitar sebulan setelahnya itu pamannya Abu Talib juga meninggal. Sehingga Rasul pun bersedih. Rasulullah SAW pun bersedih dengan wafatnya pamannya itu. Wa summiya dzalikal 'amu 'amul huzni, sehingga nama itu disebut pula dengan tahun kesedihan karena dua orang tercinta sekaligus meninggal di tahun itu. Khadijah, kemudian sebulan selanjutnya adalah pamannya. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa 'ammahu, karena di tahun tersebut Rasul kehilangan istrinya sekaligus pamannya. Ya. Wa kana 'ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul. Dan dahulu pamannya itu telah meyakini benarnya apa yang Rasul datang dengannya. Telah meyakini akan kebenaran kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Illa annahu lam yantiq bisyahadati ila akhir lahzatin min hayatihi khaufan min ta'yiri Quraisy. Akan tetapi sampai akhir hayatnya Abu Talib ini tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, ya, karena khawatir dengan celaan orang-orang Quraisy, sebagaimana hadis yang datang, ya. Ketika pamannya itu sedang sakaratul maut, ini sakit yang mengantarkan kepada sakaratul maut, ya Rasul datang menawarkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini Rasul mengatakan seperti itu, ya. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah, aku akan jadikan sebagai argumen di sisi Allah kelak. Ternyata ketika itu orang-orang Quraisy membisiki pamannya ini, ya, Abu Talib ini kena mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Seperti itu kan, ya, dimentahkan. Akhirnya pun sampai akhir hayatnya Abu Talib ini enggak mau mengucapkan kalimat tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat karena takut dengan celaan orang-orang Quraisy. Wa fi unzila, maka berkaitan dengan peristiwa ini turunlah ayat di surat Al-Qasas juga, ya. Ayat setelahnya tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat yang ke-56 berarti, ya. Tadi kan sampai 55, ya. Surat Al-Qasas ayat yang telah kita sebutkan tadi, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak akan bisa memberikan hidayah berupa taufik, ya, kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia, yakni Allah, lebih mengetahui siapa orang-orang yang akan menerima petunjuk. Al-Qasas ayat yang ke-56, ya. Ini ayatnya tadi telah kita sebutkan. Nah, Al-Qasas 56 tadi, ya. Ini sebab turunnya berkaitan dengan peristiwa terhadap meninggalnya Abu Talib. Fanas'alullaha ayyukhaffifa anhu ma baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah meringankan azab darinya. Dan memang sebagaimana hadis yang ada, ya, Abu Talib ini adalah yakni ahlun nar yang paling ringan siksaannya. Yang paling ringan siksaannya tentunya ini karena syafaat khas yang Rasul yang diberikan, yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan azab bagi pamannya ini yang mati dalam keadaan belum memeluk Islam, tidak memeluk Islam, ya, yang harusnya itu di neraka yang paling dalam, tapi karena syafaat khusus untuk Rasul, pamannya ini adalah orang yang paling ringan dari siksaannya, bersama dengan ada hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. As'ilah, mata tuwfiya ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan pamannya Nabi Abu Talib ini meninggal dunia? Jadi tuwfiya fi amil ashirah minan nubuwah, ya. Wafat pada tahun 10 kenabian, yakni setelah meninggalnya Khadijah. Bimadza summiya dzalikal 'am, dengan apa maksudnya tahun itu dinamakan, yakni summiya dzalikal 'am bi'amil hazni. Tahun itu
dinamakan dengan tahun kesedihan. Hal kana ammuhu ya'taqidu sidqa risalati, apakah pamannya itu meyakini akan benarnya risalah Rasul, risalah yang Rasul diutus dengannya? Ya, na'am, ya'taqidu sidqa risalatihi walakin lam yantiq bisyahadatain, tapi enggak mau mengucapkan syahadat, sehingga sekedar keyakinan belum cukup dikatakan sebagai seorang muslim kalau belum ucapan, karena iman itu kan terkait dengan 3 hal ya. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil jawarih. Keyakinan dengan hati, dan ini hanyalah Allah yang tahu ya. Kemudian yang kedua adalah buktikan dengan ucapan di lisan, diucapkan, kemudian dibuktikan dengan anggota badan. Ini baru iman 3 ini ya. Kalau sekedar yakin belum dikatakan Islam. Sebagaimana Abu Talib juga belum dikatakan muslim meskipun meyakininya. Dan yakin ini pun yang tahu kan hanyalah Allah ya. Kita nggak tahu, Allah alam yakin atau tidak Abu Talib ini ya terhadap kerasulan Nabi. Yang jelas karena hubungan kekerabatan, Abu Talib ini senantiasa membela Nabi, karena keyakinan itu sekali lagi urusan Allah, yang tahu hanyalah Allah. Nah, wallahu a'lam. Nah, limadza lam yantiq bisyahadatain, kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya ini karena takut dengan celaan orang-orang Quraisy ya. Ketika Rasul menawarkan hal itu, ya, orang Quraisy menyatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu akan benci dengan agama Abdul Muttalib? Jadi khaufan min ta'yir Quraisy. Tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dengan celaan orang Quraisy. Sehingga ini pelajaran bagi kita ya. Jangan sampai kita itu tidak mau mengucapkan kebaikan wala'iyadzubillah sampai wafat karena takut dengan celaan manusia. Jangan sampai. Tidak usah urusi urusan manusia. Yang penting kita katakan apa yang memang itu hak. Kita yakini, kita ucapkan, kemudian kita amalkan. Meskipun banyak orang yang mencela. Tidak usah ngurusi celaan-celaan orang. Karena kalau mengurusi celaan orang itu tidak akan ada selesainya. Tetap meskipun kita sudah baik, tetap masih ada yang mencela. Nah, seperti itu. Harusnya kita punya prinsip. Al-Khulasah. Wa fi tilka sanati mata ammuhu Abu Talib wa huwa akbaru ansarihi wa lam yuslim khasyata ta'yiri qaumihi. Nah, pada tahun 10 ya, kenabian ya, pamannya Abu Talib meninggal dunia, dan beliau ini adalah penolong yang paling besar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun tidak mau masuk Islam ya, tidak mengucapkan syahadat ya. Meskipun beliau walam yuslim khasyata ta'yiri qaumihi, meskipun beliau tidak mau masuk Islam karena khawatir dengan celaan kaumnya. Nah, seperti itu ya. Ini sampai di sini dulu. Saya bab yang ke-32, 33 dan insyaallah tentang Idza'u Quraisy li Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.